Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa orang baik sering merasa kesepian? Padahal mereka tidak menyakiti siapapun. Padahal mereka selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Padahal mereka berusaha hadir ketika orang lain membutuhkan. Namun entah mengapa, justru mereka yang sering duduk sendirian dalam kesunyian. Mereka yang sering menangis tanpa diketahui siapapun, mereka yang sering merasa tidak benar-benar dimengerti. Dan mungkin hari ini kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sendiri. Kamu berbicara dengan banyak orang, tetapi tetap merasa tidak dipahami. Kamu tersenyum di depan banyak wajah, tetapi hatimu masih menyimpan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Lalu kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku sering merasa sendiri? Apakah ada yang salah denganku?" Jika pertanyaan itu pernah muncul dalam hatimu, maka dengarkanlah video ini sampai selesai. Karena kesepian tidak selalu berarti kamu ditinggalkan, dan bisa jadi ada hikmah besar yang sedang Allah tanamkan di balik perasaan itu. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang mengira kesepian berarti tidak memiliki siapa-siapa, padahal tidak selalu demikian. Ada orang yang hidup sendiri tetapi hatinya tenang. Dan ada orang yang berada di tengah keramaian tetapi merasa sangat kesepian. Karena kesepian bukan tentang jumlah orang di sekitarmu. Kesepian adalah perasaan ketika hatimu tidak menemukan tempat untuk benar-benar dipahami. Dan itulah yang sering dirasakan oleh banyak orang baik. Mereka hadir untuk orang lain, namun jarang menemukan seseorang yang hadir dengan cara yang sama untuk mereka. Yang kedua, orang baik sering lebih banyak mendengar daripada didengar. Perhatikan orang-orang yang hatinya lembut. Mereka sering menjadi tempat bercerita, menjadi tempat mengadu, menjadi tempat mencari ketenangan. Orang lain datang kepada mereka ketika sedang terluka, ketika sedang bingung, ketika sedang membutuhkan dukungan. Namun, ironisnya, ketika mereka sendiri sedang lelah, mereka sering memilih diam. Mereka terbiasa mendengarkan, tetapi tidak terbiasa didengarkan. Mereka terbiasa memahami, tetapi jarang dipahami. Dan dari situlah kesepian mulai tumbuh. Yang ketiga, hati yang dalam sering sulit dipahami. Tidak semua orang memikirkan kehidupan dengan cara yang sama. Ada orang yang hidupnya sederhana dalam cara berpikir. Ada pula orang yang banyak merenung, banyak mempertanyakan makna hidup, banyak memikirkan perasaan orang lain, banyak memikirkan tujuan kehidupan. Orang-orang seperti ini sering memiliki dunia batin yang sangat luas. Dan karena itulah terkadang mereka sulit menemukan orang yang benar-benar memahami apa yang ada di dalam hatinya. Bukan karena mereka lebih baik, bukan karena mereka lebih istimewa, tetapi karena kedalaman hati sering membawa seseorang ke ruang-ruang kesunyian yang tidak semua orang mengerti. Yang keempat, Allah terkadang memisahkanmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Ada fase dalam hidup ketika Allah mengurangi keramaian di sekelilingmu, mengurangi pertemanan, mengurangi aktivitas, mengurangi hal-hal yang selama ini memenuhi harimu. Awalnya terasa menyakitkan, terasa seperti kehilangan, terasa seperti ditinggalkan. Namun setelah waktu berlalu, kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa dalam kesunyian itu kamu mulai mengenal dirimu sendiri, mulai memahami apa yang benar-benar penting, mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, dan dari situlah pertumbuhan dimulai. Yang kelima, kesepian sering menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah.
Saat manusia tidak mampu memahami keseluruhan isi hatimu, kepada siapa lagi kamu akan berbicara? Saat tidak ada yang benar-benar mengerti perjuanganmu, kepada siapa lagi kamu akan mengadu? Dan seringkali pada titik itulah seseorang menemukan Allah dengan cara yang berbeda, lebih dekat, lebih dalam, lebih jujur. Karena ketika semua tempat bersandar terasa rapuh, hati mulai mencari sandaran yang tidak pernah goyah, dan sandaran itu adalah Allah. Yang keenam, tidak semua orang ditakdirkan untuk selalu ramai. Ada orang yang memang ditakdirkan hidup di tengah banyak orang, dan ada orang yang lebih banyak bertumbuh dalam kesunyian. Bukan karena salah satu lebih baik, tetapi karena jalan hidup setiap manusia berbeda. Sebagian orang belajar melalui keramaian, sebagian yang lain belajar melalui kesendirian. Dan jika saat ini hidupmu lebih banyak diisi kesunyian, mungkin memang ada pelajaran yang sedang Allah siapkan untukmu. Yang ketujuh, kesepian bukan tanda bahwa kamu tidak dicintai. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar. Banyak orang merasa kesepian lalu menyimpulkan bahwa dirinya tidak dicintai. Padahal tidak demikian. Kamu bisa dicintai dan tetap merasa kesepian, karena kesepian bukan selalu tentang kurangnya kasih sayang. Kadang kesepian adalah bagian dari perjalanan jiwa. Dan yang lebih penting lagi, Allah tidak pernah berhenti mencintai hambanya hanya karena mereka sedang merasa sendiri. Yang kedelapan, Allah mengetahui setiap ruang kosong di dalam hatimu. Mungkin tidak ada manusia yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu rasakan. Mungkin tidak ada yang tahu seberapa berat kesunyian yang kamu alami. Namun Allah mengetahuinya. Allah mengetahui setiap luka yang tidak pernah kamu ceritakan, setiap tangisan yang tidak pernah dilihat siapapun, setiap kerinduan yang kamu simpan dalam diam, dan Dia tidak pernah lengah memperhatikanmu. Yang kesembilan, kesepian sering melahirkan kebijaksanaan. Perhatikan orang-orang yang memiliki pemahaman hidup yang dalam. Banyak di antara mereka pernah melewati fase kesepian yang panjang karena kesunyian memberi ruang untuk berpikir, memberi ruang untuk merenung, memberi ruang untuk memahami kehidupan dengan lebih jernih. Memang tidak mudah. Namun seringkali kebijaksanaan lahir dari ruang-ruang sunyi yang tidak dipahami banyak orang. Yang ke-10, jangan menutup hatimu hanya karena pernah terluka. Ada orang yang merasa kesepian karena terlalu sering dikecewakan, terlalu sering disalahpahami, terlalu sering disakiti. Akhirnya mereka membangun tembok di sekitar hatinya. Mereka memilih menjauh, memilih diam, memilih tidak percaya. Padahal tidak semua orang akan menyakitimu, tidak semua orang akan mengecewakanmu. Maka jangan biarkan luka masa lalu menutup kemungkinan hadirnya kebaikan di masa depan. Yang ke-11, Allah sedang mengajarkanmu untuk cukup dengannya. Salah satu pelajaran paling dalam kehidupan adalah belajar merasa cukup dengan Allah. Bukan berarti tidak membutuhkan manusia, bukan berarti harus hidup sendiri, tetapi menyadari bahwa ketenangan terbesar tidak berasal dari manusia, melainkan dari hubungan dengan Allah. Karena manusia bisa datang dan pergi, namun Allah selalu ada. Dan ketika hati benar-benar memahami hal ini, kesepian mulai kehilangan kekuatannya. Yang ke-12, orang baik sering diuji dengan kesendirian agar hatinya tetap lembut. Ada orang yang ketika terluka menjadi keras, menjadi pahit, menjadi penuh kebencian. Namun ada pula yang tetap lembut, tetap peduli, tetap baik. Dan seringkali kesendirian menjadi tempat di mana kelembutan itu dibentuk. Karena hanya jiwa yang kuat yang mampu tetap lembut setelah melewati banyak kesepian.
Yang ke-13, kesepian hari ini tidak akan berlangsung selamanya. Jika hari ini kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa hidup terus bergerak. Allah mampu mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat, dengan sahabat yang tulus, dengan lingkungan yang baik, dengan mereka yang mampu memahami dan menghargaimu. Mungkin belum sekarang, namun bukan berarti tidak akan pernah datang. Yang ke-14, kehadiran Allah lebih besar daripada ketiadaan manusia. Kadang kita terlalu fokus pada siapa yang tidak ada, terlalu fokus pada siapa yang meninggalkan kita, terlalu fokus pada siapa yang tidak memahami kita, hingga lupa bahwa ada Allah yang selalu ada, dan kehadirannya jauh lebih besar daripada ketiadaan siapapun. Ketika hati mulai menyadari hal itu, kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Yang ke-15, katakan kepada hatimu bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Jika malam ini kamu merasa kesepian, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, mungkin aku merasa sendiri. Mungkin aku merasa tidak dipahami. Mungkin aku merasa tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatiku. Tetapi aku percaya bahwa Engkau selalu bersamaku. Aku percaya bahwa Engkau mengetahui semua yang aku rasakan. Aku percaya bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian." Biarkan kalimat itu menjadi pelukan bagi jiwamu. Kesepian bukan hukuman. Kesepian bukan tanda bahwa kamu gagal. Kesepian bukan bukti bahwa kamu tidak dicintai. Kadang kesepian adalah ruang yang Allah siapkan agar jiwamu bertumbuh, agar hubunganmu dengannya menjadi lebih dekat, agar hatimu menemukan sumber ketenangan yang tidak bergantung kepada manusia. Dan ketika itu berhasil melewati fase itu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Jika hari ini kamu merasa kesepian, jangan langsung menganggap bahwa hidupmu sedang buruk, karena bisa jadi Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Tetaplah menjaga hatimu, tetaplah berbuat baik, tetaplah mendekat kepada Allah. Karena kesepian yang dijalani bersama Allah tidak akan pernah benar-benar menyakitkan. Dan suatu hari nanti kamu akan memahami bahwa fase sunyi ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa kesepian bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan seringkali menjadi jalan menuju kedewasaan jiwa dan kedekatan yang lebih dalam kepada Allah. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah memenuhi hatimu dengan ketenangan, menghapus rasa sepi yang menyakitkan, dan menghadirkan orang-orang baik yang menjadi jalan kebaikan dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.